Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Salsabila Putri, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki, MPDI. Video kali ini saya buat sebagai bagian dari tugas take home. Saya akan menjawab 8 pertanyaan sesuai dengan instruksi yang diberikan dan setiap jawaban akan disertai dengan referensi. Baiklah, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana pengertian filsafat pendidikan Islam dapat mempengaruhi praktik pendidikan di madrasah atau pesantren. Berikan contoh konkretnya. Jadi, jawaban yang saya berikan yaitu filsafat pendidikan Islam merupakan kajian yang membahas konsep dasar pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Konsep ini mencakup tujuan, metode, serta isi pendidikan yang berorientasi pada pembentukan individu yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki keseimbangan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Dalam praktiknya, filsafat pendidikan Islam sangat mempengaruhi sistem pendidikan di madrasah dan juga pesantren, khususnya dalam aspek kurikulum, metode pembelajaran, dan pembentukan karakter siswa. Contohnya, di madrasah yang saya amati, di mana proses pendidikan tidak hanya berfokus pada teori saja, akan tetapi juga menekankan pembentukan karakter Islami melalui pembiasaan ibadah seperti sholat berjamaah, sholat sunnah, dan penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendekatan ini menekankan pentingnya keteladanan dan pendalaman ilmu sebagaimana ditegaskan dalam hadis, sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Hadis riwayat Dawud. Hal ini sejalan dengan pemikiran Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang menekankan bahwa pendidikan bertujuan membentuk individu yang bertakwa dan berakhlak mulia. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu membandingkan kedudukan filsafat pendidikan Islam dengan filsafat pendidikan Barat. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam konteks pendidikan di Indonesia? Jawabannya, filsafat pendidikan Islam berlandaskan nilai-nilai Islam yang bertujuan membentuk manusia beriman, berakhlak, dan memiliki keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Pendidikan diarahkan pada pembentukan insan kamil yang berorientasi pada kehidupan dunia dan juga akhirat. Sedangkan filsafat pendidikan Barat lebih menekankan rasionalitas, kebebasan berpikir, dan pengembangan potensi individu. Pendidikan Barat ini diarahkan untuk menciptakan manusia yang mandiri, inovatif, dan berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Selanjutnya, ada aspek kelebihan pada filsafat pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Barat. Nah, filsafat pendidikan Islam yaitu kelebihannya menanamkan nilai moral dan etika sejak dini, mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, membentuk karakter individu yang bertanggung jawab dan berbudi luhur. Sedangkan kelebihan dari filsafat pendidikan Barat yaitu mengutamakan kebebasan berpikir dan inovasi, mendorong perkembangan sains dan teknologi, serta menghasilkan individu yang kritis dan adaptasi atau adaptif terhadap perubahan zaman. Adapun aspek kekurangan dari filsafat pendidikan Islam yaitu kadang terlalu berorientasi pada aspek keagamaan sehingga kurang menekankan inovasi ilmiah serta kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi jika tidak diperbarui. Nah, untuk filsafat pendidikan Baratnya, aspek kekurangannya yaitu kurangnya aspek spiritual dan moral yang dapat menyebabkan krisis etika, cenderung materialistis, dan individualistis jika tidak diimbangi dengan nilai moral. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga, yaitu kerangka kerja ruang lingkup filsafat pendidikan Islam serta elemen-elemen penting yang harus dipertimbangkan. Jawaban saya, filsafat pendidikan Islam membahas prinsip dasar pendidikan yaitu berdasarkan ajaran Islam. Ruang lingkupnya terdiri dari 4. Yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, aksiologi, dan juga metodologi.
Yang pertama, ontologi, yaitu hakikat pendidikan Islam yang membentuk manusia yang bertauhid dan juga berakhlak. Kemudian ada epistemologi, yaitu sumber ilmu berasal dari wahyu atau Al-Quran dan hadis, dan akal serta pengalaman. Ketiga, yaitu aksiologi, yang berarti bahwasanya nilai-nilai pendidikan Islam yang menekankan moral, etika, dan ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, metodologi, yaitu strategi pendidikan yang berbasis pembiasaan, keteladanan, dan diskusi ilmiah. Tidak hanya itu, ada pun terkait elemen penting dalam ruang lingkup filsafat. Yang pertama yaitu integrasi ilmu agama dan umum. Bahwasanya pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada ilmu agama, akan tetapi juga berpengaruh pada sains dan juga teknologi. Yang kedua, pembentukan akhlakul karimah, di mana kurikulum harus menanamkan nilai moral dan karakter Islami di dalamnya. Yang ketiga, relevansinya dengan zaman, di mana materi ajar harus sesuai dengan tantangan era modern tanpa mengabaikan nilai-nilai Islam. Nah, dengan adanya penerapan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam membentuk sistem pendidikan yang seimbang antara ilmu dunia dan juga akhirat, dan menekankan nilai moral dan juga relevansinya ilmu pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan dari soal nomor 4 nih, tentang penerapan filsafat pendidikan Islam dalam konteks modernisasi. Nah, untuk menghadapi tantangan era modern, lembaga pendidikan Islam perlu menyesuaikan metode pengajaran dan juga kurikulum tanpa mengesampingkan nilai-nilai Islam. Prinsip filsafat pendidikan Islam dapat diterapkan melalui beberapa langkah. Yang pertama itu integrasi ilmu keagamaan dan juga sains, yang dimana mengkombinasi ilmu agama dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi agar siswa mampu mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, di mana menggunakan media digital, e-learning, atau platform digital lainnya. Yang ketiga, penguatan karakter Islami, di mana guru menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari terhadap siswanya. Yang keempat, pendekatan pembelajaran kontekstual, menyesuaikan metode pengajaran dengan tuntutan zaman. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan atau pendidik. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, lembaga pendidikan Islam dapat tetap relevan dan juga berkualitas dan menghasilkan lulusan yang tidak hanya beriman, tapi memiliki daya saing yang tinggi. Selanjutnya, soal nomor 5, yaitu tentang urgensi dan fungsi filsafat pendidikan Islam dalam membentuk karakter siswa. Di mana jawaban saya, filsafat pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk karakter siswa karena mengajarkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan keseimbangan antara ilmu dunia dan juga akhirat. Urgensi dan juga fungsinya, yang pertama itu membentuk akhlak mulia. Pendidikan Islam menekankan etika dan juga moral berdasarkan ajaran Al-Quran dan juga hadis, sehingga siswa memiliki karakter yang baik dan juga berbudi luhur. Yang kedua, menanamkan nilai spiritual, yaitu mengembangkan kesadaran akan hubungan manusia dengan Allah, atau bisa disebut juga dengan hablum minallah, dan sesama manusia, hablum minannas. Yang ketiga, membentuk kepribadian Islami, yaitu mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan masyarakat yang lebih baik. Ketika siswa memiliki karakter kuat, mereka akan menjadi individu yang bermanfaat bagi lingkungan dan bangsanya. Kemudian soal nomor 6 tentang tinjauan pendekatan studi filsafat pendidikan Islam dan pendekatan yang efektif. Jawaban saya, pendekatan dalam studi filsafat pendidikan Islam terdiri dari beberapa metode. Pertama, pendekatan normatif teologis, di mana berbasis pada ajaran Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama pendidikan Islam. Yang kedua, pendekatan
historis, yaitu menganalisis perkembangan pemikiran pendidikan Islam dari zaman klasik sampai zaman modern. Nah, yang ketiga, pendekatan filosofis yang mengkaji konsep pendidikan Islam secara rasional atau berpikir kritis. Nah, yang keempat ini, pendekatan sosiologis atau psikologis, yang dimana memahami pendidikan Islam dalam konteks sosial dan psikologis peserta didik. Nah, pendekatan yang paling efektif menurut saya yaitu kombinasi antara normatif atau teologis dengan pendekatan sosiologis atau psikologis. Kenapa? Karena yang pertama, mengokohkan nilai-nilai Islam dari sumber aslinya. Yang kedua, menyesuaikan metode pendidikan dengan kondisi sosial dan perkembangan psikologi siswa. Yang ketiga, serta meningkatkan kualitas pendidikan Islam agar lebih kontekstual dan juga aplikatif dalam kehidupan modern. Kemudian soal nomor 7, rancangan program pendidikan yang mengintegrasikan hakikat manusia dan hakikat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Jawaban saya, hakikat manusia dalam Islam adalah sebagai makhluk yang berakal, bertauhid, dan memiliki tanggung jawab moral. Sementara itu, hakikat pendidikan adalah proses pembentukan manusia agar berkembang secara intelektual, spiritual, dan juga sosial. Nah, rancangan program pendidikan pada filsafat pendidikan, yang pertama itu pendidikan berbasis tauhid, di mana menanamkan kesadaran bahwa ilmu adalah amanah dari Allah, sehingga pembelajaran diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, keseimbangan ilmu agama dan juga umum, di mana kurikulum ini mencangkup ilmu syar'i tentang Al-Quran dan hadis, serta mengkaji teknologi atau sains lainnya. Nah, yang ketiga, metode pembelajaran interaktif, di mana menggunakan metode diskusi, studi kasus, dan refleksi agar siswa memahami ilmu secara kontekstual. Yang keempat, pembinaan akhlak dan juga karakter, di mana menekankan adab sebelum ilmu dengan pembiasaan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, pembinaan berbasis kearifan lokal, di mana mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal yang sejalan dengan Islam agar lebih relevan dengan lingkungan masyarakat. Serta ada pun komponen utama dalam program, yaitu kurikulum terpadu seperti sains dan juga teknologi, kemudian pendekatan humanis dan kontekstual, evaluasi berbasis karakter Islami, dan pelibatan orang tua dan masyarakat luar. Dengan program ini, pendekatan Islam tidak hanya mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual dan moral yang kuat. Adapun soal yang terakhir, yaitu tentang peran filsafat pendidikan Islam dalam mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan juga adil. Jawaban saya, demokratisasi pendidikan menuntut sistem yang inklusif dan adil, di mana semua individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Adapun peran filsafat pendidikan Islam, yang pertama, konsep keadilan, al-adl, yaitu pendidikan Islam harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua kalangan, termasuk perempuan, kaum miskin, dan penyandang disabilitas. Yang kedua, pendidikan sebagai hak universal, yang dimana Islam menegaskan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim tanpa membedakan latar belakang. Yang ketiga, penerapan metode pembelajaran yang fleksibel, di mana menggunakan berbagai strategi agar dapat mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik. Nah, yang terakhir, kolaborasi dengan masyarakat. Pendidikan Islam harus melibatkan komunitas untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusivitas. Contoh implementasinya seperti pesantren ramah disabilitas, yaitu pesantren yang menyediakan fasilitas bagi santri yang berkebutuhan khusus, serta madrasah inklusif, yaitu sekolah Islam yang membuka kesempatan bagi siswa dengan berbagai latar belakang sosial dan juga ekonomi, dan contoh lainnya.
Nah, filsafat pendidikan Islam ini menekankan keadilan dan juga kesetaraan dalam pendidikan, sehingga berkontribusi dalam menciptakan sistem pendidikan yang merangkul semua individu tanpa diskriminasi. Baik, demikianlah jawaban saya terkait ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Saya Alia Salsabila Putri, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.